Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama saya, Bapak Agil. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang tema 5, yaitu wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Pada pembelajaran 2. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pembelajaran 2, terdapat 2 muatan pembelajaran. Yang pertama, muatan pembelajaran pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Dan yang kedua, muatan pembelajaran seni budaya dan prakarya. Dalam setiap muatan pembelajaran terdapat kompetensi dasar. Pada muatan PPKN, terdapat kompetensi dasar 1.3, mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3, menelaah keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. 4.3, mengamanyakan manfaat keanekaragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun muatan kompetensi dasar pada SBDP 3.1, memahami reklame. 4.1, membuat reklame. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame yang ada di sekitar dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati video, siswa mampu mengklasifikasi reklame berdasarkan ciri-cirinya dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan terperinci. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baik anak-anak semua, mari kita amati jenis-jenis reklame berikut ini. Adapun jenis-jenis reklame berikut ini, yang pertama, iklan. Iklan adalah pemberitahuan kepada banyak orang tentang barang atau jasa yang akan dijual. Contohnya, iklan pada surat kabar, smartphone, dan televisi. Yang kedua, baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berukuran besar. Ukuran baliho biasanya lebih besar dari spanduk, sehingga ditempatkan di tempat umum yang menggunakan tiang sebagai penyangga. Nah, seperti contoh gambar di samping. Yang ketiga, poster. Poster adalah selembaran kertas yang berisi tulisan dan gambar. Biasanya ditempel di tempat umum. Nah, seperti contoh di samping. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang keempat, embalase. Embalase merupakan informasi yang biasanya terletak pada kemasan sebuah produk.
Informasi-informasi tersebut memuat detail tentang produk tersebut. Yang kelima, spanduk. Spanduk adalah salah satu cara promosi yang menggunakan kain sebagai medianya. Spanduk biasanya berisi ajakan, slogan, atau berita yang perlu diketahui oleh umum. Yang keenam, brosur. Brosur berbentuk selebaran kertas. Biasanya brosur dibagikan di tempat umum. Brosur berisi informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Seperti contoh di samping ini. Ada brosur salah satu iklan pada minimarket. Yang ketujuh, banner. Banner merupakan media promosi yang dicetak dan diletakkan menggunakan besi sebagai penyangganya. Nah, banner ini sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan yang ramai. Yang terakhir, leaflet. Leaflet berbentuk lembaran yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Leaflet digunakan untuk mempromosikan informasi tertentu kepada masyarakat. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis-jenis reklame yang dibahas. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Ayo, coba kalian perhatikan reklame stand Indonesia berikut. Apa yang kamu amati dari reklame tersebut? Ya, ada gambar dan tulisan. Yang kedua, apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Ya, pernah. Salah satunya di jalan-jalan besar. Yang ketiga, apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Ya, benar sekali. Memuat informasi singkat, namun jelas. Terdapat gambar yang menarik dan juga terdapat penawaran yang menarik. Selanjutnya, apa tujuan dari masing-masing reklame tersebut? Ya, benar sekali. Untuk memperkenalkan produk dan untuk memberikan informasi tentang suatu kegiatan. Yang terakhir, tulis kesimpulanmu tentang reklame. Reklame telah menjadi informasi
yang sangat tepat untuk menyebarluaskan informasi penting seperti memperkenalkan produk atau memberikan informasi tentang suatu kegiatan seperti poster, spanduk, brosur, embalase, dan lain-lain. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui mengenai reklame, selanjutnya kita beralih ke muatan pembelajaran PPKN. Dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Ya, benar sekali. Kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di lingkungan seperti pedagang toko, penjual pakaian, pedagang sayur, penjual makanan, penjual minuman, hingga usaha konter. Dengan adanya keberagaman usaha tersebut, tentu dapat membantu masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari menjadi sangat dimudahkan. Karena tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kebutuhan suatu produk atau jasa karena telah tersedia di lingkungan sekitar. Menurutmu, pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha berikut? Ya, benar sekali. Pedagang siomay membutuhkan bahan bakar gas dari penjual gas, pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang peralatan memasak, maupun pedagang toko sembako. Keberagaman pengusaha yang terlibat tersebut dapat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat satu sama lain. Selanjutnya, coba ceritakan pengalamanmu ketika memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Salah satunya seperti dahulu, saya sering dimintai ibu bantuan untuk membelikan bahan perlengkapan dapur. Sementara, untuk mendapatkan perlengkapan dapur untuk memasak tersebut, saya harus ke pasar. Kini dengan adanya jasa pedagang keliling, saya bisa membeli sayur dan perlengkapan dapur di dekat rumah. Dengan begitu, saya tidak perlu lagi pergi ke petani sayuran atau ke pasar yang ada di pegunungan. Baiklah anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Jangan lupa selalu semangat dan belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.